dibuat per bulan, dan ada beberapa kolom-kolom dan indikator yang nanti harus kita isi, yang harus diisi oleh orang tua dan anak-anak sendiri untuk kelas 4 dan kelas 6. 7 kebiasaan paginya ini apakah nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan program baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru saja diluncurkan kemarin, yaitu pada tanggal 27 Desember 2024, yang mana program ini adalah berupa 7 kebiasaan anak Indonesia sehat, yang mana pada kali ini saya akan menyampaikan untuk jenjang sekolah dasar. Ada beberapa kebiasaan sehat yang diprogramkan di sini. Di antaranya adalah yang pertama ada bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jika kita mengingat dari 7 kebiasaan ini, tentu kita ingat pada kurikulum Merdeka yang sekarang ini masih berlaku, ada dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu dan teman-teman, yang mana di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi apabila mungkin ini merupakan program yang mirip atau sebagai pengganti, nanti kita belum tahu mekanismenya bagaimana. Kalau di dimensi profil pelajar Pancasila, di kurikuler itu ada yang namanya proyek P5, proyek pengembangan profil Pancasila. Jadi diajarkan pada saat jam efektif sekolah. Lalu kemudian yang 7 kebiasaan baik ini apakah nanti dilaksanakan pada jam efektif sekolah hanya atau berupa program yang merupakan program tambahan atau bagaimana, nanti kita tunggu pelaksanaannya atau juknis yang nanti akan berlaku, kita tunggu pelaksanaannya. Namun sekilas saya baca, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk program 7 kebiasaan anak Indonesia sehat ini melibatkan pihak orang tua murid, pihak guru, kemudian pihak sekolah secara umum. Jadi diperlukan kerjasama yang sinergi antara pihak sekolah, kemudian orang tua murid, dan guru sebagai wali kelas atau sebagai orang tua yang ada di sekolah. Dan masing-masing dari elemen bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan seterusnya ini merupakan ada penjabaran dari karakter-karakter yang diinginkan. Seperti juga pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, kalau di profil kan ada dimensi, kemudian ada elemen, ada sub-elemen, kemudian ada jabaran atau karakter yang diharapkan. Ini juga sama, Bapak Ibu, bangun pagi itu karakternya apa yang diharapkan juga ada di sini. Baik, kita coba telaah atau kita baca satu persatu bahwa di dalam program 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat ini tentu mempunyai karakter yang diharapkan. Di antaranya adalah religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin, dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Jadi 8 karakter utama ini dapat tercapai melalui pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak setiap hari, sehingga membudaya dan menjadi kebiasaan.
Yang mana jika kebiasaan itu nanti terinternalisasi pada diri anak, maka akan menjadi kebiasaan. Nah, pembiasaan yang dilakukan oleh anak-anak setiap hari disebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti sudah disampaikan di awal tadi, adalah yang pertama ada bangun pagi, kemudian ada beribadah, ada berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur sehat. Jadi ada 7 kebiasaan baik yang harus dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Nah, oleh karena itu dibutuhkan panduan bagaimana kita menerapkan 7 kebiasaan baik itu. Tentu seperti disampaikan di awal tadi, adalah ada beberapa pihak yang terlibat dalam hal ini, pihak keluarga sendiri atau sebagai orang tua atau wali, satuan pendidikan atau sekolah, dan guru atau tenaga kependidikan di sekolah, yang mana apabila ketiga elemen ini bersinergi akan menghasilkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah penerapan 7 kebiasaan anak di Indonesia hebat, kemudian mengetahui peran dalam membentuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat secara berkala. Nah, dari manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Bapak Ibu, yang pertama itu bisa dipaparkan satu persatu, yaitu yang pertama adalah bangun pagi. Manfaat yang diharapkan adalah merupakan kebiasaan bangun pagi yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat. Diantaranya adalah melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga yang dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Nah, dari masing-masing poin ini, dari masing-masing manfaat ini, di sini ada deskripsinya. Meningkatkan kedisiplinan, misalnya bisa dengan kebiasaan bangun pagi, dapat meningkatkan kedisiplinan untuk memenuhi waktu yang telah ditentukan. Dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan berkelanjutan tanpa tergantung pada orang tua. Itu dari manfaat bangun pagi ini. Yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan, ada meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, mendukung kesuksesan. Kemudian untuk elemen yang kedua, yaitu beribadah. Beribadah merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, serta peningkatan diri secara berkelanjutan. Jadi masing-masing tujuan atau karakter yang ingin dicapai ini ada masing-masing ada deskripsinya, teman-teman dan Bapak Ibu. Nanti kita bisa cermati satu persatu. Selanjutnya yang ketiga adalah kebiasaan berolahraga. Kebiasaan berolahraga ini diharapkan bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Ini secara detail ada beberapa karakter-karakter yang diinginkan, yang dituju. Ini juga kalau kita ingat elemen sub-elemen itu juga ada deskripsi-deskripsi tentang harapan yang ingin dicapai
ini kurang lebihnya juga hampir sama Bapak Ibu. Kemudian kebiasaan yang keempat ada makan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, serta meningkatkan kemandirian. Jadi di sini masing-masing karakter yang diinginkan ada diterangkan satu persatu. Jadi kebiasaan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Kemudian yang kelima itu ada gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademis. Bermanfaat untuk mengembangkan diri, kemudian untuk menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Itu masing-masing karakter. Di sini juga ada deskripsinya bagaimana karakter itu bisa berjalan kepada peserta didik atau anak-anak Indonesia kita. Kemudian yang keenam ada kebiasaan bermasyarakat. Kebiasaan bermasyarakat adalah perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang. Bermanfaat untuk diantaranya adalah menumbuhkan kebiasaan gotong royong dan kerjasama, kemudian menumbuhkan nilai saling menghormati dan toleransi, menumbuhkan nilai keadilan kesetaraan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, dan yang terakhir adalah menciptakan kegembiraan. Dan yang terakhir teman-teman dan Bapak Ibu, ini ada tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktu sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan tidur cepat ini dipengaruhi waktu ideal yang dibutuhkan anak. Jika merujuk pada National Sleep Foundation yang dikutip dalam halo.com, waktu tidur yang ideal berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Jadi masing-masing kelompok usia ada durasi waktu yang harus dicapai di dalam satu hari di dalam tidur. Ini anak usia, misalnya kalau anak usia sekolah ya, anak usia sekolah itu 6-13 tahun, maka durasi waktu tidur yang harus dicapai adalah 9 sampai dengan 11 jam. Kemudian dewasa atau remaja 14-17 itu 8 sampai 10 jam. Nah, itu adalah kebiasaan tidur yang harus dicapai oleh anak-anak kita agar bisa bangun cepat dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dan manfaat dari tidur cepat ini bisa kita lihat beberapa deskripsi di sini, ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, kemudian memulihkan mental dan emosional. Kemudian di sini ada menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Kemudian adalah meningkatkan produktivitas. Nah, di sini ada beberapa peran Bapak Ibu yang harus sinergi dan satu kesatuan di dalam mencapai tujuan atau karakter-karakter yang diinginkan. Yang mana dari beberapa instrumen itu ada orang tua atau wali, pendidik, dan satuan pendidikan. Jadi merupakan satu kesatuan yang harus bekerja sama secara sinergis untuk mencapai karakter-karakter yang diinginkan. Nah,
Pada proses pembimbingan yang dilakukan harus menggunakan metode atau cara yang dengan penuh kesadaran atau mindfulness ini Bapak Ibu ya. Dengan penuh kesadaran atau mindfulness bermakna atau meaningful, menggembirakan atau joyful. Yang pertama itu ada bagaimana sih peran orang tua dalam hal ini Bapak Ibu. Peran orang tua dalam hal ini adalah karakter yang pertama atau kebiasaan yang pertama adalah pada kebiasaan bangun pagi. Jadi orang tua itu harus, yang diharapkan adalah menjadi teladan yang baik untuk membiasakan diri untuk bangun pagi, yaitu orang tua memberi contoh untuk bangun pagi kepada anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua perlu menerapkan jam tidur yang konsisten untuk memastikan anak tidur tepat waktu. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat memasang alarm dengan nada yang menyenangkan. Kemudian juga orang tua dapat membuat kalender atau jadwal di rumah bersama anak yang menunjukkan waktu tidur dan waktu bangun pagi. Lagi misalnya, orang tua perlu membuat kegiatan rutin bersama anak sebelum tidur yang menenangkan. Yang selanjutnya adalah orang tua dapat mengajak anak untuk menyiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan esok hari, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan ini ada catatan penting. Waktu menggunakan layar screen time diantaranya adalah TV, laptop, tablet, dan ponsel untuk anak di bawah 2 tahun adalah 0. Artinya anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh melihat layar atau menggunakan layar TV, laptop, tablet, atau ponsel. Kemudian untuk anak 2-5 tahun adalah 1 jam per hari maksimal Bapak Ibu di sini. Selanjutnya pada anak usia 6 tahun ke atas tidak melebihi 2-3 jam per hari dengan konten edukatif dan bimbingan orang tua. Nah, ini adalah beberapa peran orang tua di dalam usaha untuk menerapkan kebiasaan bangun pagi. Kemudian bagaimana sih peran orang tua dalam dalam membiasakan penerapan kebiasaan beribadah Bapak Ibu dan teman-teman. Ini yang pertama adalah orang tua sekali lagi menjadi teladan yang baik di dalam melakukan ibadah dengan rutin. Kemudian yang kedua ada orang tua mengajak anak beribadah bersama dengan penuh keceriaan. Orang tua dapat memberikan penjelasan sederhana tentang ibadah yang dilakukan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ada peran orang tua dalam menerapkan kebiasaan berolahraga. Sekali lagi di sini orang tua atau wali menjadi teladan yang baik di dalam berolahraga dan seterusnya. Kemudian di sini yang keempat ada peran orang tua dalam menerapkan kebiasaan makan sehat dan bergizi. Nah, di sini juga orang tua harus tahu mengenai gizi seimbang yang harus diberikan kepada anaknya agar sesuai dengan kebutuhan tubuh dan mencukupi nutrisi dan yang diinginkan. Dan orang tua di sini juga harus menjadi teladan yang baik dalam hal kebiasaan makan sehat dan bergizi dan seterusnya. Berikutnya orang tua di dalam kebiasaan gemar belajar. Ini juga orang tua harus juga menjadi teladan yang baik dalam kebiasaan belajar yang dapat diamati dan ditiru anak dan seterusnya. Kemudian di sini dalam meniru orang tua wali dalam menerapkan kebiasaan bermasyarakat. Ini nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman cermati sendiri bagaimana peran kebiasaan yang diharapkan dilakukan oleh orang tua. Dan yang kedua Bapak Ibu, peran pendidik dalam hal ini untuk kebiasaan yang pertama dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi, ini pendidik memberikan contoh datang lebih awal setiap pagi dari peserta didik dan menyambutnya di gerbang sekolah atau pintu kelas.
Jadi anak-anak disambut di depan gerbang, dan selanjutnya ketika masuk kelas juga disambut oleh Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya ini masing-masing kebiasaan yang diharapkan dan bagaimana peran Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana peran satuan pendidikan di dalam membantu atau melaksanakan 7 kebiasaan baik yang dilakukan oleh anak-anak peserta didik. Peran satuan pendidikan di sini dalam yang pertama itu adalah misalnya bagaimana menerapkan kebiasaan bangun pagi. Itu yang pertama adalah satuan pendidikan perlu menerapkan kebiasaan kehadiran para pendidik dan tenaga kependidikan untuk datang lebih awal di pagi hari dalam menyambut kehadiran peserta didik. Jadi di dalam hal ini satuan pendidikan atau sekolah membuat sebuah kesepakatan yang mendukung bagaimana 7 kebiasaan itu bisa berlaku di sekolah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, jadi 7 kebiasaan ini hampir mirip pelaksanaannya dengan proyek P5. Namun kalau proyek 5 kan masuk di dalam kurikulum, di dalam di dalam kokurikuler, di dalam jam efektif sekolah. Namun yang 7 kebiasaan sehat ini kelihatannya tidak masuk di dalam kegiatan kokurikuler. Jadi kebiasaan di luar jam sekolah yang harus dilaksanakan dan diusahakan bisa dijadikan kebiasaan peserta didik sehingga menjadi sebuah karakter yang membudaya. Nah, bagaimana sih untuk melihat apakah program-program tersebut bisa berjalan? Ada beberapa instrumen Bapak Ibu. Di sini ada misalnya kelas 1 sampai dengan kelas 3, formulir diisi oleh orang tua setiap bulan sekali. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6, formulir pemantauan diisi sendiri oleh peserta didik setiap bulan sekali. Jadi nanti ada formulir atau semacam buku panduan atau buku perkembangan yang harus diisi oleh peserta didik, dan untuk kelas 1 dan kelas 3 diisi oleh orang tua peserta didik. Dan formulir ini dapat dituangkan pada buku penghubung atau jurnal atau Google Form yang dikembangkan oleh pihak satuan pendidikan. Nah, ini adalah sebagai contoh formulir pemantauan untuk jenjang anak-anak kita di SD, dibuat per bulan, dan ada beberapa kolom-kolom dan indikator yang nanti harus kita isi, yang harus diisi oleh orang tua dan anak-anak sendiri untuk kelas 4 dan kelas 6. 7 kebiasaan paginya ini apakah nanti belum terbiasa atau sudah terbiasa. Kemudian nanti di sini ada tanda tangan orang tua dan guru sebagai wali kelas. Baik Bapak Ibu, jadi bisa kita simpulkan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini merupakan program yang merupakan sinergi antara guru, wali murid, dan sekolah di dalam membentuk karakter atau kebiasaan anak Indonesia untuk menciptakan atau membiasakan karakter-karakter yang diinginkan. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.